Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi bersama Kak Iska dan Kak Gloria dalam ibadah Sekolah Minggu HKBP Bengkulu. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Musik. Kita akan bersatu teduh sejenak. Saat teduh mulai. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah boleh persiapkan kirim jemaatnya. Kita akan bernyanyi dari kirim jemaat nomor 119. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Musik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kita bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, di hari Minggu ini kita akan mendengarkan bacaan dari kitab Tuhan, hukum Taurat Tuhan, yaitu dari hukum Taurat yang kelima. Yang keberapa adik-adik? Yang kelima. Abang bacakan dulu, nanti kita bersama-sama. Tita kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita bersama-sama. Tita kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita memohon bersama, memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi.
Adik-adik kita akan kembali bernyanyi. Adik-adik boleh buka Kidung Jemaatnya nomor 426. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Adik-adik langsung bangkit berdiri. Musik. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita akan kembali membaca epistel kita, yaitu dari ayat Ulangan. Masih ingat adik-adik? Yaitu tertulis dalam 1 Tesalonik pasal yang kelima ayat yang ke-23. 1 Tesalonik 5 ayat 23. Abang akan bacakan, kita ucapkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian, mari kita bacakan bersama-sama. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah, ayo buka Kidung Jemaatnya nomor 422. Kita akan nyanyikan. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Musik. Yesus berpesan dalam malamnya, kamu harus jadi lilin gemerlap, ada masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersirahlah. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan kehidupan yang kekal. Amin. Dipersilahkan dulu adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 425. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Musik. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam rasa menyerah, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil penyembah yang terlelah. Kirimlah berita Injil penyembah yang terlelah. Ada di sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada kesempatan minggu ini, tentunya kami bersukacita bersyukur karena kami masih Tuhan beri kesempatan mendengarkan firman. Kami datang di hadirat Tuhan. Terimalah kami anak-anak ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu tentu ya. Bacaan kita dari kitab Yesaya. Yesaya 60 ayat yang pertama sampai 22. Panjang sekali ayatnya. Namun sebagai anak-anak Tuhan tidak ada bosannya. Yesaya 60 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan, kita ikuti dalam hati. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerah, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadah. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadamu. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagungan. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangmu? Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pula-pula yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakku laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allah. Dan oleh karena Ia Maha Kudus, Allah Israel,
sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawani. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon serangan, dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menindas engkau akan sujud menyembah telapak kakinya. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagungan. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak turun, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagungan. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Demikian adik-adikku, sangat panjang ayatnya. Berapa ayat tadi? Ada 22 ayat. Berbahagialah yang mengikutinya dan yang mengulang-ulanginya. Namun adik-adikku, Amang ingin menyapa kita lewat berita di pagi hari ini, yaitu ayat yang pertama itu yang tadi. Mari kita Amang ulangi lagi. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Bangkitlah. Orang yang diminta bangkit itu adalah orang yang apa? Orang yang apa? Yang sedang bermalas-malas.
Kalau orang sudah bangkit, sudah bekerja, tidak usah lagi diminta bangkitlah. Tapi firman Tuhan mau mengajak kita menjadi orang yang mendengarkan Tuhan. Dan kalau ada hal-hal yang membuat kita bermalas-malasan, firman Tuhan mengatakan bangkitlah. Anak-anak Tuhan itu sangat diinginkan Tuhan menjadi anak yang sehat, anak yang mendengarkan, anak yang melakukan, anak yang mungkin berlari. Ayo, siapa bisa berlari? Pasti semua bisa berlari. Tapi karena kita sedang mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan apa maksud Tuhan. Kenapa Allah berbicara tentang bangkitlah? Waktu itu ada kesedihan yang sangat dalam. Kesedihan bangsa Tuhan ialah karena mereka pernah ditawan, dijajah, dan mereka kalah. Mereka sangat terbatas makan, mereka sangat terbatas berkumpul, bekerja dan mendapatkan hasil. Mereka hampir tidak ada kesempatan. Coba bayangkan adik-adik, kalau sedang lapar, tidak ada makanan, tidak ada pekerjaan, lalu rumahnya hanya darurat, memangnya sedih. Dan orang-orang seperti itu bisa saja putus asa. Lalu apa yang dikatakan? Biarlah kami mati, biarlah kami tidak perlu Tuhan. Mungkin begitu. Itu salah apa betul adik-adik? Salah. Orang beriman tidak boleh mengatakan tidak perlu Tuhan. Justru orang beriman, dia ada, dia hidup, dia sehat, dia bisa bekerja karena siapa? Karena Tuhan. Oleh karena itu, kalau sekarang kita diminta oleh Tuhan bangkit, agar kita sebagai anak-anak Tuhan ingat waktu. Waktu apa misalnya? Harus ingat waktu tidur. Sebab kalau matanya buka terus begini, wah nanti bisa sakit. Ada waktu bekerja membuka mata, ada waktu juga menutup mata tidur. Nah, itu sehat. Ada juga waktu bekerja, tetapi juga ada waktu beristirahat. Ada waktu makan, tentu tidak makan terus. Makan. Itu baik apa tidak? Oh, tidak baik. Makanan secukupnya, lalu tenaga, protein dari makanan itu kita pergunakan untuk hal yang baik. Belajar juga tidak terus-menerus, tidak baik juga belajar terus. Kapan mandinya? Nah, kapan bermain juga ya? Nah, kita harus bisa bertemu dengan teman. Tapi sekarang perlu protokol ya dibatasi. Nah, bermain juga boleh. Oh, abang senang bermain. Tapi jangan bermain terus. Main apa misalnya? Ayo, main apa? Pasti main HP. Main HP bagusnya berapa menit? Setengah jam? Terlalu cepat Mama. 1 jam? Oke, 1 jam. Tapi nanti belajarnya juga 1 jam lebih, mau? Pikir nih. Yang dipakai dengan baik waktunya. Ada waktu semua. Dan anak-anak Tuhan yang bangkit, dia bergegas, dia gembira, dia sehat. Lalu yang kedua, firman Tuhan mengatakan menjadi teranglah sebab terang datang. Yo, ini tanggal berapa ini sekarang? Tanggal 20. Siapa yang sudah ikut Natal kemarin? Nah, iya, pasti ada Natal pertama lewat Zoom ya. Natal di gereja, kakak-kakaknya. Lalu yang bagian ketiga lagi kita sudah dapat hadiahnya? Ada yang belum? Sudah dapat semuanya. Mungkin Amang belum dapat ini hadiahnya. Tapi dari Tuhan sudah ada sehatnya. Nah, artinya anak sekolah minggu menjadi teranglah. Ini sekarang tanggal 20. 4 hari lagi ada tanggal 24, itu disebut dengan Natal. Artinya apa ya adikku? Kita bergembira, berpesta bersama merayakan hari kelahiran siapa? Tuhan Yesus Kristus.
Siapakah dia? Dialah terang Tuhan. Maka orang yang bernatal, ke dalam hatinya lahir Yesus. Maka anak-anak Tuhan oleh karena hatinya jernih bisa membawa terang. Terang seperti apa? Tentu lawan terang itu gelap. Bagi anak Tuhan yang melakukan kegelapan itu adalah pelaku dosa. Anak Tuhan yang melakukan yang baik itulah yang membawa terang. Ada lagu kita itu. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh. Coba kita ganti lagi marah. Marah itu dosa. Berapa kali marah sehari? Coba kalau marah dibanting pintu, diambil sapu, dilempar abangnya atau adiknya, itu dosa. Ya, maka anak Tuhan tak boleh marah. Nah, mau membawa terang pasti mau. Anak Tuhan yang baik itu pasti mau membawa terang karena dia menerima Yesus lahir dalam hatinya. Dia persiapkan kelahiran Tuhan. Ada pohon terang yang sederhana di rumah, ada lilin, ada dua bersama dengan abang, dengan adik, dengan mama. Mau kan adik-adik? Oleh karena itu, bangkit dan teranglah, itu akan mengusir penyakit, itu akan mengusir kemalasan, dan anak Tuhan akan bisa dilakukan. Mau adik-adik? Pasti mau. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menuntut kehidupan kami. Firman-Mu menguatkan anak-anak. Firman-Mu menjadi pedoman kami. Kami berdoa apabila ada mungkin yang sakit di rumah anak-anak Tuhan, sembuhkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Demikian juga apabila mungkin ada om atau mama atau bapak yang sedang sakit, kami berdoa Tuhan, sembuhkan mereka. Banyak harapan kami Tuhan, kami merayakan Natal walaupun di rumah. Kami yakin Yesus akan melawat kami. Yesus akan menjadi kekuatan. Yesus akan menjadi selalu sinar terang bagi gerejanya, bagi anak-anak Tuhan, bagi semua, bagi bapak, bagi mama, bagi kakak, adik, dan bagi kami di sekolah. Demikian juga kekuatan Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu yang baik. Terima kasih Bapak. Amin. Nah adik-adik, itu dia khotbah dari Amun Pendeta. Sebelum kita tutup ibadah kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123. Adik-adik diharapkan bangkit berdiri. Musik. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita akhiri ibadah kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Amin. Amin.
bertemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.